beribadah bersama dengan saudara-saudara di Jemaat Rantepao pada saat ini sementara dilaksanakan persiapan-persiapan di sana. Di studio bersama-sama dengan saya Pak Pendeta Soleman Alolinggi, Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Salam kasih dari Bapak Ketua Umum dapat menemani kita pada saat ini karena beliau perlu istirahat dan karena beliau baru saja berjumpa dengan beberapa orang dari luar daerah Toraja. Jadi beliau memutuskan sudahlah saya tinggal di rumah saja, dan mungkin pada saat ini Pak Ketua Umum sementara menonton acara ini. Selamat hari Minggu Pak Ketua Umum. Dan sekarang saya ditemani Pak Soleman Alolinggi, Sekum BPS Gereja Toraja. Selamat hari Minggu Pak Sekum. Selamat hari Minggu. Lasi salam kira katanya atau Ma'adin masalah Ma'adin tak. Ma'adin masalah Ma'adin tak. Tapi kita kan di luar tadi sudah melakukan mencuci tangan dengan sanitizer, jadi kita boleh bersalaman. Oke. Khusus untuk tangan. Khusus untuk tangan saat ini. Tidak ada cipika-cipiki. Tidak ada cipika. Membicarakan Mama Sang Ibung itu dan kopi bagaimana pagi ini? Masih bisa dinikmati semua. Tentu memang yang paling terasa ialah Corona ini membuat kita fokus pada sesuatu yang selama ini saya kira banyak terabaikan. Oke. Bisa sedikit diperjelas sedikit kepada kami semua. Yang contohnya yang paling terasa ialah orang sekolah sibuk di sekolah, orang kerja sibuk dengan pekerjaan, pergi dan terus pergi, dan sulit untuk menikmati betul bagaimana hidup sebagai sebuah keluarga. Oke. Banyak hal-hal pribadi yang terabaikan justru karena kita selalu fokus untuk pergi, sibuk dan bekerja ini dan itu. Oke, dalam setiap situasi tentu saja ada hal positif yang harus diambil. Oke. Ya, saya membaca banyak sekali refleksi yang ditulis orang tentang apa yang dirasakannya, apa refleksinya pada beberapa hari terakhir ya. Oke, Pak Sekum, ke sebagian besar teman-teman di Jabodetabek mungkin hampir semua barangkali ya, tidak ada yang beribadah di rumah Tuhan kecuali mungkin teman-teman pendeta yang beribadah di gereja dan keluarga. Mungkin semuanya, kita belum mengecek semuanya, tetapi tentu mungkin semuanya. Pak Sekum, disapa dulu teman-teman di Jabodetabek. Ya, teman-teman semua dimanapun channel ini bisa diakses. Dari Tongkodan Sanggulele kami dalam keprihatinan bersama, dalam kepedulian dengan seluruh umat manusia, karena ini adalah pandemi dalam arti sesuatu yang menjadi keprihatinan global. Pandemi sendiri memang berarti penyakit yang menyebar secara global. Jadi kita sungguh prihatin, kita sungguh-sungguh berada dalam kepedulian yang sangat dalam, tapi juga serempak dengan itu kita bersyukur ini justru menjadi kesempatan bagi kita melihat dan mengalami sisi lain dari hidup, termasuk hidup beriman kita, hidup bergereja kita, yang selama bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin kurang mendapat perhatian. Kita dengan berbagai cara, dengan berbagai pertimbangan menghadapi situasi ini, akhirnya mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan seluruh pihak, khususnya pemerintah kita, mengupayakan yang terbaik untuk bisa mencegah atau memutus mata rantai penyebaran dari virus corona. Kami ikut bersyukur bersama dengan teman-teman di Pulau Jawa yang betapapun sulit situasinya, bisa dengan arif bijaksana mengambil keputusan-keputusan. Tentu saja debat dan perbedaan pendapat masih akan terus berlangsung, tapi saya juga senang mendengar bahwa banyak teman yang mengatakan ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat, tapi ini waktu yang tepat untuk kita betul-betul bersama menyatakan kepedulian, menyatakan kasih. Saya baca kemarin surat pastoral dari WCC. Satu-satunya ayat yang dikutip adalah 1 Korintus 13 ayat 13. Tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih, charity.
masa di mana kita betul-betul sekarang dipaksa, didesak untuk memperhatikan yang terbesar itu, yaitu charity. Bukan berarti iman dan pengharapan akan kita abaikan, tapi iman dan pengharapan kedua-duanya tidak ada artinya tanpa kasih. Dan kasih itulah yang tidak akan pernah berakhir. Jadi selamat hari Minggu, selamat menunaikan pelayanan. Seperti apapun yang bisa kita lakukan di masa-masa sulit ini, Tuhan tentu sangat tahu, Tuhan mengerti. Dan kita percaya persekutuan tanpa batas waktu dan ruang bisa kita nikmati pada masa-masa yang sangat sulit ini. Oke, baik, terima kasih Pak Saikum. Ngomong-ngomong tentang perdebatan tentang masalah ibadah di gereja kah atau ibadah di rumah, lalu kemudian ada yang mulai dengan pengembangan konsep teologi ini dan itu, ambil ayat ini dan itu. Saya sempat mengatakan kepada sejumlah teman-teman, kita sedang sakit. Bangsa ini kita boleh katakan bahwa ini kita sedang sakit. Jadi ibarat orang sakit, ya sudah, kita istirahat sejenak di rumah, kita beristirahat di rumah, kita ibadah di rumah. Tidak usah kita kemudian harus mengembangkan teologi ini dan itu dalam kondisi seperti ini. Nantilah ketika kondisi sudah menjadi lebih baik, kita mungkin bisa berefleksi bahwa mungkin seperti ini dan mungkin seperti ini. Yang paling perlu kita lakukan sekarang ini adalah bersama-sama bersatu padu untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona. Itu yang paling pokok sekarang ini. Berteori ini dan itu, analisa ini dan itu, sudahlah, tahan dulu yang itu, karena nakot tutoraya mintu kada di nasang galopakana, mintu pebali pekutana di nasang pebalina. Nah, juga ya tadi di daerah Pulau Jawa, di Makassar juga hampir semuanya, karena memang sudah beberapa penderita di sana. Tetapi tentu kita tidak panik karena percayalah bahwa kadang-kadang ketakutan kita justru memperbesar potensi kita terjangkit oleh sebuah penyakit tertentu. Tetap tenang, tapi tak ada kena di mata Pak Bang. Ada seorang teman yang mengatakan begini, Pak Pendeta, kan kalau kita beriman, virus itu tidak akan pernah untuk bisa menjangkiti kita. Saya kemudian mengatakan kepadanya, bro, virus yang sekarang ini berterbangan itu ibarat lebah. Katakanlah kita sebut saja lebah. Ada lebah berterbangan di sana atau menghampirimu. Tidak mungkin kamu mengatakan dengan iman bahwa, hoi lebah, saya usir kau, saya singkirkan kau dengan iman saya. Tidak usah. 5 menit kemudian akan bengkak-bengkak di gitu lebah. Lari kalau dalam keadaan seperti itu. Kecuali kalau kita diserang oleh karena kita beriman kepada Tuhan, maka dalam hal itulah iman kita akan menjadi sebuah kekuatan terbesar dan satu-satunya untuk bisa menangkal setiap bahaya yang mendatangi kita. Oke, 15 menit lagi kita akan bergabung dengan teman-teman dengan Jemaat Rantepau untuk beribadah bersama. Tetapi izinkan kami juga secara khusus pada saat ini untuk menyapa saudara-saudaraku yang ada di Sandakan, yang ada di Malaysia, dengan teman-teman pelayan yang ada di sana, karena memang Malaysia lockdown ya Pak Pendeta. Lockdown, jadi memang tidak bisa kemana-mana. Kalau di Toraja mungkin masih satu dua jemaat yang bisa beribadah di gereja, tapi itu pun dengan pengamanan. Di Jemaat Rantepau misalnya, tempat di mana siaran langsung pada saat ini akan dilaksanakan bersama, dari kemarin pagi. Jadi bangku-bangku itu kemudian dibuat dibuat jarang-jarang. Lalu di atas bangku-bangku itu yang selama ini mungkin biasa 6 ya, dipaksakan 6, sekarang 2. Hanya 2 orang. Jadi orang tidak boleh menduduki ada tanda silang yang ditaruh di situ. Lalu di depan gedung gereja, di situ ada, saya hitung-hitung tadi, kalau di sebelah kiri ada 1, 2, 3, ada 6 di depan gereja. Lalu yang di konsistori ada juga ya Pak Pendeta. Ada juga dengan sabun. Betul-betul sebuah kerja keras teman-teman yang ada di sana untuk membuat yang masuk lebih nyaman untuk beribadah. Tetapi dan liturgi juga yang dipakai pada saat ini, yang juga ini di-share di berbagai grup-grup dengan teman-teman pendeta dan jemaat dimanapun berada, itu juga dibuat itu lebih ringkas. Dia lebih ringkas, nyanyiannya itu lebih banyak kantor yang menyanyi,
Ini semua untuk kita meminimalisir. Ada kemudian yang bertanya kepada KLM bahwa kalau misalnya kita lockdown, katakanlah begitu, tapi semoga dijauhkan ya Pak Pendeta ya, semoga ini dijauhkan. Kalau kita sampai lockdown, akankah live streaming dari Gereja Toraja, Jemaat Rantepau atau mungkin gereja yang lain, jemaat yang lain masih akan dilakukan? Saya kemudian mengatakan dan tentu ini harapan kita bersama bahwa 2 atau 3 orang yang masih diperbolehkan untuk masuk ke dalam gereja, maka dengan teman-teman di KLM ada 4 orang kru utama dari secara langsung ini, 6 orang kru utama. Kalau kami bisa bergerak, maka kita tetap akan live streaming dari situ untuk menyapa saudara-saudara, karena ya gedung gereja apa bedanya dengan rumah kan? Nah, anggaplah itu rumah. Dan itu juga ada beberapa jemaat yang kemudian mengatakan begini, tetap lama ibadah, tetap harus beribadah karena katanya itu rumah Tuhan tidak boleh dikosongkan. Iya, betul, rumah Tuhan tidak boleh dikosongkan, tetapi kan ada pendeta yang ada di sana. Ya. Pendeta, entahkah dia sendiri, entahkah dia dengan istrinya untuk berdoa di situ. Firman Tuhan mengatakan dari awal, masuklah hai pelayan-pelayan Tuhan dan merataplah di situ, memohonlah kepada Tuhan. Jadi jangan kemudian ngotot dan mengatakan dengan iman kita pasti bisa mengatasi semuanya. Jangan. Dengan iman juga kita melaksanakan apa yang pemerintah anjurkan kepada kita supaya kita tidak menjadi takabur. Ya, jadi sehubungan dengan apakah ada informasi-informasi yang Pak Sekum dapatkan? Katanya di Sulawesi Selatan memang sudah ada ya? Ya. Sudah ada. Tapi saya kira yang penting bukan soal sudah ada atau tidak. Ya. Tapi bukan main-main untuk mengatakan bahwa ini pandemi. Dan pandemi itu global. Tak seorang pun tahu di mana ini sedang ada. Artinya tidak semua bisa diketahui di mana ada, di mana belum ada. Masalahnya karena kita memang belum diperiksa, belum dideteksi dan lain sebagainya. Bisa jadi di sini sudah ada tapi tidak diketahui. Jadi yang terpenting ialah bahwa ini menjadi keprihatinan bersama, ini menjadi masalah bersama yang memerlukan kepekaan, kepedulian dan ya tindakan proaktif dari kita. Jangan sampai kita abai atau kita atas nama iman menjadi tidak peduli. Saya terkesan betul dengan surat dari WCC yang mengutip ayat yang tadi itu. Dimensi charity, kasih yang terbesar itu justru sekarang sedang diuji. Masalahnya kan bukan soal saya percaya atau tidak percaya, saya beriman atau tidak beriman, tapi sejauh mana iman dan pengharapan saya itu justru menjadi lengkap karena saya peduli, saya mengasihi semua orang. Jadi sebenarnya social distancing bagi kita orang Kristen itu justru bukan untuk mengamankan diri saja, yang terutama justru kita menjadi sangat peduli dengan orang yang rentan terhadap bahaya dari virus corona ini. Karena bisa saja saya orang yang cukup kuat ya, diserang pun tidak kenal, tapi kalau saya menjadi carrier yang membawa itu kepada orang yang rentan, saya kira di situ justru masalah kasih itu betul-betul teruji, menahan diri justru untuk ini pertolongan pasif ya. Jadi kalau saya pasif justru menolong orang yang potensial terserang. Jadi ini kesempatan untuk melihat berbagai sisi dari kehidupan yang selama ini saya kira kurang kita perhatikan. Oke. Itu berarti bahwa kalaupun katakanlah baru di Makassar, belum ada di daerah-daerah yang lain, tetapi kita tetap juga harus waspada karena kita tidak tahu virusnya ada di mana. Kita tidak tahu apakah memang baru ada di Makassar atau sudah ada di sini. Bisa jadi duluan di sini daripada di Makassar, tapi belum di sini diketahui. Yang didapat di sana. Ya, sama saja dengan orang bilang apakah ini betul mulai dari Wuhan, saya tidak yakin. Bisa jadi Italia lebih duluan. Ya. Cuma karena kuat-kuat. Cuma karena Italia belum mendeteksi dan dahuluan kedeteksi di Wuhan, jadi seolah-olah ini dari Wuhan. Saya sulit untuk memastikan soal itu. Yang pasti ini barang ada, ini sedang terjadi, ini sedang mewabah, sudah membunuh orang, dan mengundang kita semua untuk melakukan sesuatu yang bisa. Kita memang kita berurusan dengan benda yang tidak kelihatan, makhluk yang tak kelihatan. Kemarin ada dengan Pak Ketum Pak Pendeta Musa Salusu ngobrol-ngobrol, lalu kemudian rupanya ada anekdotnya. Ya oke lah, dalam situasi seperti ini tetap kita harus dengan kesegaran juga ceria. Jadi rupanya ada ceritanya.
Katanya ada selalu orang mengatakan apa api ambulans, tapi saya kira selalu dialamatkan ke sana karena teman-teman dari ambulan itu yang pintar sekali untuk membuat cerita sehingga supaya orang tempat lain tidak tersinggung, dia bilang ambulans. Tapi ceritanya yang disuruh menggambar, sempat dicerita, disuruh menggambar sama gurunya. Lalu tidak cukup 1 menit, dia langsung datang kepada gurunya membawa kertas. Tidak ada apa-apa di situ. Lalu ditanyalah sama gurunya, nanti mau mak gambar, kenapa kau tidak menggambar? Si murid kemudian, mangka boh, ini sudah. Loh, ini gambar apa? Kertasnya kosong. Dia bilang, gambar akuman. Ini gambar virus. Oh iya ya, gurunya jadi bingung. Oh ya betul juga. Siapa yang bisa melihat virus? Jadi oke lah itu. Ini mau menggambarkan bahwa sebersih apapun, seputih apapun, seaman apapun, walaupun kita masih nol, tetapi kita tidak tahu apa yang ini. Tadi saya mampir di Jemaat Rantai Pao. Sambil lalu saya mau salam sama Pak Dokter. Ya. Dia bilang cuci tangan dulu. Saya bilang kalau gitu enggak, salam manu aja, salam dengan siku. Saya Salam tidak siku, mau ya? cuci tangan lagi. Oke. Ya, kita nanti sejenak akan melihat situasi di Jemaat Rantai Pao pada saat ini. Mungkin beberapa jemaat sudah ada di sana. Kita akan sejenak bergabung dengan Jemaat Rantai Pao. Ya, oke. Kita telah melihat di sana. Sepertinya Masih jarang. Karena memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Sebenarnya ini sudah penuh. Ini statusnya sepertinya sudah penuh. Jadi ini pengalaman unik ya, karena kita satu ruangan tapi tidak boleh berdekatan. Saya kira sudah kena yang ini. Pengkhotbah bilang segala sesuatu ada waktunya. Ya. Ada waktunya untuk memeluk, tapi ada waktunya juga untuk menahan diri dari memeluk. Jadi ya ada waktu untuk kumpul berhimpun menghadap Tuhan sebagai jemaat dalam jumlah yang banyak. Tapi ada waktunya di mana kita harus secara kreatif menghadapi situasi dan dalam penyerahan diri kepada Tuhan, yakin betul bahwa cara yang sedang kita lakukan ini adalah bukan cara yang sesat. Live streaming bukan untuk mengganti yang sebiasanya, karena tapi ini suatu cara untuk secara kreatif. Karena memang ini menyakitkan ya. Ini luka. Satu orang Taminano, satu orang Demak gereja Taminano di dolo. Apa mi? Tanga padaya malabina Banua kabusungan. Udahlah, saya mau menangis menyanyikan lagu itu. Oh, buanganlah dan mari mandu duka toke ya tu susido ngama arang tongan. Yo susido ngama arang tongan. Oke. Pak Sekum, kita akan segera bergabung dengan Jemaat Rantai Pao. Boleh menyapa teman-teman dimanapun, kawan-kawan sekalian, saudara-saudara seiman, saudara-saudara
warga Gereja Toraja dimanapun berada yang bisa terjangkau oleh channel ini dari Rantepao, dari Tongkonan Sanggulele, dari ruang studio KLM. Kami menyapa seluruh kawan sekerja, umat Tuhan dimanapun berada. Kami tadi sudah menyebut Pulau Jawa, di Kepri, Kalimantan sana, teman-teman di wilayah Luwu, Palu, Sulawesi Barat, di mana lagi ya, Bone, Makassar. Oke. Selamat beribadah. Semoga masa-masa sulit yang sedang kita hadapi ini sungguh-sungguh menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami kasih Tuhan dengan cara yang lain, dan kesempatan untuk kita mewujudkan hidup beriman, berpengharapan, dan hidup dalam kasih yang sungguh-sungguh. Oke, baik. Selamat hari Minggu. Ya, saudara-saudara penonton